Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini mengenai suhu dan kalor. Ya, kita akan melihat perbedaan antara suhu dan kalor. Keduanya ini tidak sama ya. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau merupakan ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 4 skala dalam pengukuran suhu yang sering kita kenal yaitu diantaranya derajat Celcius, derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Kita tetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing skala ini. Ada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Untuk Celcius itu titik tetap bawah 0 dan titik tetap atasnya 100. Untuk Reaumur dari 0 sampai 80, Fahrenheit dari 32 sampai 212, Kelvin dari 273 sampai 373. Kemudian kita akan melihat hubungan keempat skala ini. Hubungannya kita buat derajat Celcius, di tetap bawahnya 0, jadi kurang 0, tetap derajat Celcius. Derajat Reaumur dikurangi titik tetap bawahnya juga 0, jadi tetap derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32, maka minus 32 dikurang 32 ya. Untuk Kelvin, titik tetap bawahnya 273. Nah, di sini kita akan melihat rentangnya untuk masing-masing skala. Untuk derajat Celcius itu rentangnya 100, titik tetap atas dan bawahnya. Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Jadi masing-masing rentang ini kita bagikan 20, maka kita dapat untuk Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Ya. Kalau kita mau melihat hubungan kedua skala, misalnya antara Celcius dan Fahrenheit, maka kita buat derajat Celcius banding derajat Fahrenheit kurang 32. Untuk Celcius tadi 5 dan Fahrenheit 9. Kita kalikan kemari ya. Jadinya 9 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Fahrenheit kurang 32. Maka 9 per 5 derajat Celcius ditambah 32 itu sama dengan derajat Fahrenheit. Ya, kalau kita mau cari yang untuk Celciusnya berarti derajat Celcius sama dengan 5 per 9 derajat Fahrenheit dikurang 32. Ini tinggal proses matematika. Yang penting yang kita ingat adalah konsep hubungan keempat skala tadi, yang ini ya. Kemudian kita lihat contoh soal di sini. Termometer X telah ditera menunjukkan angka minus 30 pada titik beku air dan 90 pada titik didih air. Suhu 60 derajat X sama dengan berapa derajat Celcius? Maka kita gunakan hubungan skala tadi ya. Caranya kita buat dulu. Ini yang untuk derajat Celcius. Derajat Celcius dan derajat X. Titik tetap atas, titik tetap bawahnya. Ini 0, di sini 100. Ketika dia 0, yang ini minus 30. Ketika dia 100, derajat Celcius 100, derajat X menunjukkan skala 90. Yang ditanya pada saat ini menunjukkan skala 60, maka derajat Celcius menunjukkan skala berapa? Ya.
gunakan hubungan yang tadi, C kurang titik tetap bawahnya 0, dan derajat X kurang titik tetap bawahnya minus 30. Kita lihat rentangnya, 90 ke 30, 120. Ini 100 dibagi 20, 5, 120 bagi 20, 6. Kalikan, maka kita mau cari Celsiusnya ya. 6 derajat Celcius sama dengan 5 kali derajat X tambah 30 ya. Derajat Celcius sama dengan 5 per 6 derajat X tambah 30. Derajat Celcius sama dengan ini 6 ya. Derajat X-nya tadi 60 tambah 30, ini sama dengan 90, maka 5 per 6 kali 90 ya. 90 bagi 6, 15. 15 kali 5 sama dengan 75 ya. Sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75 derajat Celcius. Maka jawabannya D. Ya. Ini satu soal tentang konversi suhu. Selanjutnya kita masuk ke pemuaian. Ya. Mungkin di SMP, di fisika SMP kalian udah kenal contoh dari peristiwa pemuaian yang biasanya di rel kereta api dan kabel listrik. Apa sebenarnya pemuaian? Pemuaian itu adalah pertambahan ukuran suatu benda ketika mengalami kenaikan suhu. Jadi setiap benda yang dipanaskan akan memuai. Ada pengecualian untuk air ya. Air untuk skala 0 sampai skala 4 derajat Celcius, ketika dia dipanaskan dari skala 0 sampai 4 derajat Celcius, dia akan menyusut, dan ketika suhunya turun dari 4 derajat Celcius menuju skala 0 derajat Celcius, dia akan menyusut. Memuai. Kebalikan ya. Ketika suhunya naik dari 0 sampai 4, dia menyusut. Suhunya turun dari 4 ke 0 derajat Celcius, dia memuai. Makanya kenapa kalau di danau-danau yang suhunya sangat tinggi, itu di atas danau itu akan ada es. Karena ketika dia suhunya turun dari 4 menuju 0, partikel air tadi memuai. Jadi membentuk struktur es. Volumenya semakin besar. Kalau volume bertambah, maka massa jenisnya berkurang sehingga lebih ringan, menyebabkan es tadi naik ke permukaan air. Ya, itu yang dinamakan anomali air, keanehan air. Pada suhu 0 sampai ke 4, dia justru menyusut. Ketika suhunya turun dari 4 menuju 0 derajat Celcius, dia memuai. Ya. Ini ada 3 pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas ya. Untuk zat padat terjadi 3 pemuaian panjang, luas, dan volume. Pada zat cair dan gas itu hanya terjadi pemuaian volume. Sebenarnya setiap benda itu, baik kawat yang sangat tipis pun, dia memiliki lebar dan memiliki tinggi. Jadi kawat yang sangat halus pun itu punya luas permukaan. Jadi selain mengalami pemuaian panjang, harusnya dia juga mengalami pemuaian luas. Tapi kita akan melihat ukuran yang sangat panjangnya, ukuran yang sangat besarnya. Misalnya kawat yang sangat tipis, itu luas permukaannya kan sangat kecil, maka pemuaian luasnya dapat diabaikan. Kita hanya melihat di pemuaian panjangnya gitu ya. Oke, untuk masing-masing rumus pemuaian ini bisa dilihat pada bahan yang pernah Ibu bagikan, dan kita sebelumnya tidak ada melihat manfaat atau kerugian dari pemuaian ini ya. Sebenarnya ada beberapa manfaat dari pemuaian. Salah satunya kita bisa melihat pada keping di metal.
Dua logam yang beda koefisien muai panjangnya digabungkan ketika mengalami kenaikan suhu, maka keping tersebut akan membengkok ya. Itu biasa dipakai di gosokan atau kalau pernah lihat di oven manual di depannya yang ada bentuk kayak orang smile itu adalah penunjuk suhunya, itu menggunakan keping metal yang dilingkarkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Ya, sebuah batang baja memiliki panjang 2 meter pada suhu 0 derajat. Pada saat suhunya dinaikkan menjadi 80 derajat, panjangnya menjadi 2,002 meter. Perubahan panjang batang baja saat dinaikkan suhunya dari 0 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius adalah, ya, berarti ini tentang pemuaian panjang. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kita lihat dulu ya. Berarti yang ditanya pertambahan panjang batang baja ketika suhunya dinaikkan dari 0 ke 120. Tadi ketika suhunya dinaikkan dari 0 ke 80, pertambahannya dari 2 ke 2,002 ya. Nih. 0 ke 80. Ini 80 derajat. Delta T-nya itu delta L-nya dari 2 ke 0, dari 2 ke 2,002, maka delta L-nya saat terjadi perubahan suhu 80 derajat itu penambahan panjangnya 0,002 meter ya. Tapi yang ditanya di sini ketika perubahan suhunya dari 0 ke 120. Ini berarti delta T-nya 120. Kalau 80 pertambahan panjangnya 0,002, berarti untuk 120 ini 0,002 meter. Ini untuk 80. Berarti untuk tiap 40 derajat Celcius kenaikan suhu, pertambahan panjangnya sebesar 0,001 meter. Berarti kalau 120, ya 0,003 meter ya. Kalau kita ubah dalam milimeter, yaitu 3 milimeter. Jawabannya ini. Ini cara cepatnya. Ketika pertambahan suhunya adalah 80, naiknya 0,002 meter pertambahan panjangnya. Logikanya berarti setiap kenaikan suhu 40 derajat Celcius, penambahan panjang batang ini 0,001 meter. Kalau 120 berarti 3 kalinya kan? 3 kali dari 0,001 meter, maka 0,003 meter. Kalau menggunakan rumus, tinggal kita buat perbandingannya aja. Yang sama apa? Koefisien muai panjangnya sama. Untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Tinggal masukkan delta L1 per koefisien muai panjang per L0 kali delta T1. Yang ini delta L2 per L0 kali delta T2. Ya. L0-nya sama. Tinggal perbandingan ini aja. Ini 0,002 per 80. Ini delta L2 per 120. Bisa kita bagi ya. 4. Ini 2. Dan ini 3. Jadinya 3 dikali 0,002 per 2. Ini sama dengan delta L2. Ini jadinya berapa? Ini 10 minus 10 pangkat 3 ya. Jadinya 3 kali 10 minus 3 meter. Oke, ini cara cepatnya. Yang pertama, lebih mudah kita gunakan cara ini aja, maka hasilnya 3 mm. Jawabannya D. Selanjutnya, kita akan melihat
tentang kalor. Tadi udah suhu, pemuaian, yang ketiga tentang kalor ya. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Mungkin kita lebih mengenalnya kalor itu dengan energi panas istilahnya ya. Kita kenalnya seperti itu. Sebenarnya kalor itu energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sekarang kalau kita melihat kalor itu pengaruhnya ada terhadap perubahan suhu, ada terhadap perubahan wujud. Untuk terhadap perubahan suhu, kita ketahui persamaannya menjadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini Q ini kalornya, banyaknya kalor ya. Banyaknya kalor. M ini massa. C ini kalor jenis. Dan delta T ini perubahan suhu. Ini pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dikenal dengan persamaan Q sama dengan macet ya. Kalian bisa kenal Q macet gitu. Kalau pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, ini Q M kali L untuk kalor lebur dan kalor beku. Satu lagi ada Q M kali U untuk kalor uap atau kalor embun ya. Bisa kita gunakan ini dua persamaan ini. Oke, biasa kita kenal. Kalau gambar di grafik nanti akan Ibu gambarkan. Selanjutnya ada azas Black. Azas Black ini tentang Q lepas sama dengan Q terima. Besarnya kalor yang dilepas itu sama dengan besarnya kalor yang diterima ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan buatkan grafiknya. Di sini. Suhunya dari 0 ya. Suhu minus 5 misalnya. Dari sini kemari terus seperti ini. Enggak simetris. Allahu Akbar. Ya. Ini Q, ini T-nya 0, negatif 5. Dari negatif 5 sampai ke 0, melebur, suhunya naik sampai menguap ya. Ini 100. Maka di sini ada A ke B itu terjadi Q macet karena terjadi perubahan suhu. Untuk B ke C itu terjadi proses perubahan wujud. Dia melebur, maka di sini pakai Q M L. Dari C ke D dia terjadi perubahan suhu, maka di sini kita gunakan Q macet lagi. Untuk D ke E terjadi perubahan wujud yaitu menguap, maka di sini gunakan Q M U ya. Yang Q macet ini ketika terjadi perubahan wujud, dan kamal serta kamu ini digunakan ketika terjadi perubahan Q macet itu digunakan ketika terjadi perubahan suhu, kamal dan kamu itu digunakan ketika terjadi perubahan wujud. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal saja. Di sini
Perhatikan grafik kalor terhadap suhu di atas. Apabila kalor lebur es 80 kal per gram dan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, maka kalor didih air. Oh, yang ditanya adalah kalor didih air. Di sini ya. Kalau kita gambarkan prosesnya, yang ditanya nilai L di sini. Q M kali U. Boleh kalor uap atau kalor didih ya. Yang ditanya itu nilai U ini. Di sini Q-nya kita udah bisa lihat. Q-nya dari 600 ke 3300. Berapa? 2700 ya, berarti Q-nya. Yang ditanya U, M-nya sudah diketahui nggak? Massa airnya udah diketahui? Belum. Jadi kita bisa cari massa airnya dari proses yang mana? Ya, kita bisa cari massa airnya dari proses ini juga bisa ya. Nah, dari proses ini juga boleh. Karena di sini kan masanya tidak berubah ya, massa es, massa air jadinya sama. Ibu ambil dari proses, kita ambil misalnya A, B, C. Ibu ambil proses B ke C. B ke C berarti kita bisa gunakan persamaan Q M kali L. Karena diketahui kalor lebur es. Lebih bagus Ibu gunakan persamaan Q M L, proses dari B ke C. Berapa Q-nya? Dari 100 ke 500, maka Q-nya 400 M sama dengan L-nya berapa? 80. Jadi M-nya 400 bagi 80. M-nya sama dengan 5 ya. 5 gram. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua karena yang ditanya besar kalor didih atau kalor uapnya. Gunakan Q M kali U. Q-nya 2700, M-nya 5 ya, kali U 2700 bagi 5. Ini kan masih dalam kal per gram kita nyarinya. Maka jawabannya ini didapat 2700 bagi 5. Berapa? 540 jadinya ya, 540 kal. Jawabannya kal per gram, ini masih dalam kal per gram, sedangkan jawabannya dalam joule per kilogram. Jadi kita ubah ya, kita ubah tadi 1 kal 4,2 joule, jadi dikalikan 4,2, dapatnya 2,2268 joule gram ke kilo bagi 1000 10 pangkat minus 3. Jadinya ini 2268 10 plus 3 atau 2,268 kali 10 negatif 6 joule per kg ya. Ini udah dalam joule per kg. Jawabannya D. Selanjutnya contoh yang kedua, es bermassa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika kalor lebur es 80 kal per gram, kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius, maka massa es adalah massa es yang ditanya ya. Berarti ini kan terjadi campuran antara es dan air yang bersuhu 20 derajat Celcius.
di sini soalnya tentang azas Black, maka kita gunakan persamaan Q lepas dan Q terima. Ya. Q lepas itu sama dengan Q terima. Siapa yang melepaskan, siapa yang menerima? Kalau kita gambarkan, ini S-nya dari suhu 0 melebur seluruhnya, ya, dicampurkan dengan dengan air yang bersuhu 20 ini 0, ini yang melepaskan, ini yang menerima. Jadi proses terima itu dari sini kemari, sedangkan proses lepas dari situ ke situ ya. Kita buat Q lepas sama dengan Q terima. Nih. Jadinya yang melepaskan berarti menggunakan persamaan Q macet ya. Yang menerima ada dua prosesnya, ada Q ada kamu dan ada Q macetnya. Jadi yang untuk kamunya kita buat massa S, M besar ya, massa S. Massa S kali kalor lebur S, itu proses yang pertama di sini. Tambah yang kedua proses perubahan suhunya. Massa S kali C-nya udah jadi C air ya, udah menjadi air, C air kali delta T. Yang ini massa airnya berapa? Massa airnya 340 gram. 340 dikali 1. Perubahan suhunya dari 20 ke setimbangnya sampai 5 ya. 20 ke 5 berarti delta T-nya 15. Yang ini M kali 80 tambah M kali cair 1, delta T-nya dari 5 ke 0, 5. Maka kalau kita buat 340 kali 15, 5100 sama dengan 80M tambah 5M. Jadinya 5100 sama dengan 85M. Jadinya 5100 bagi 85 sama dengan M. Jadi M-nya 60 derajat. 60 gram. Massa ya. Massa S-nya jadinya 60 gram. Jawabannya A. Selanjutnya kita bahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 jenis, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya. Ya, misalnya seperti ini kalau kita buat. Ya, untuk konduksi ada biasa terjadi pada zat padat ya. Konduksi. Ini ada sebatang logam. Di sininya dipanaskan, ini ada api. Ini dipanaskan ya, menggunakan api, maka partikel-partikel zat padat itu kan rapat ya. Ini partikelnya. Setiap zat yang dipanaskan energi kinetiknya bertambah, maka dia bergerak lebih cepat. Partikel yang ini dan menabrak partikel-partikel di sampingnya sehingga memindahkan panasnya, energi panasnya dipindahkan dan selanjutnya menjalar hingga ke ujung batang yang satunya ya. Maka konduksi itu lebih cepat terjadi pada zat padat karena partikelnya rapat. Ketika dipanaskan, partikel yang pertama dipanaskan ini akan bergerak lebih cepat dan menabrak partikel sebelahnya sehingga kalornya itu dipindahkan. Jadi energinya yang dipindahkan, bukan partikelnya yang berpindah ya. Energinya berpindah tanpa disertai perpindahan partikelnya. Ini yang disebut perpindahan kalor secara konduksi. Kalau secara konveksi,
Biasanya kita lihat ini contohnya air yang dimasak. Ini ada bejana. Di sini ada air ya, nih partikel airnya. Ini dipanaskan. Antara api dan panci ini terjadi perpindahan kalor. Ya. Pertama secara radiasi sini, terus ketika panasnya sudah sampai di panci ini, panas yang mengalir di panci ini terjadi hantaran panas di badan panci ini terjadi secara konduksi, dan di air itu terjadi perpindahan kalor secara konduksi hingga air mendidih. Pertama, ketika dipanaskan, partikel-partikel air yang ada di permukaan bawah panci ini akan memuai. Ketika memuai, ukuran molekulnya itu bertambah, sehingga molekul air yang ada di bawah ini massa jenisnya berkurang. Dia menjadi lebih ringan, naik ke permukaan. Molekul air yang ada di atas ini kan lebih berat. Dia menggantikan yang tadi dia turun. Ketika dia sudah dipanaskan, dia naik lagi sehingga terjadilah aliran. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu dikenal dengan istilah aliran. Kalau perpindahan kalor secara konduksi dikenal dengan istilah hantaran ya. Fenomena konveksi ini juga bisa kita lihat pada peristiwa angin darat dan angin laut ya. Kenapa pada malam hari terjadi angin darat dan ketika siang hari terjadi angin laut. Jadi prosesnya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Kalau pada ini untuk siang hari ya, siang ini misalnya ada pohon, ini daratan ya, ini ada laut gitu. Maka pada siang hari terjadi angin laut. Kenapa? Pada siang hari permukaan darat lebih panas daripada permukaan laut. Ya, sehingga molekul-molekul udara di atas permukaan tanah ini naik ke atas karena lebih cepat memuai. Naik ke atas sehingga tekanan udara di permukaan daratan ini di daratan menjadi lebih kecil sehingga digantikan oleh udara-udara yang ada di laut. Nah, udah rendah tekanan udaranya di sini ya. Ini terjadi terus aliran, ini pindah ke sana. Terus terjadi aliran. Pada siang hari daratan lebih panas sehingga molekul udara di atas daratan lebih cepat memuai sehingga tekanan udara di daratan menjadi lebih kecil sehingga digantikan angin itu bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tempat yang bertekanan udara lebih rendah. Pada malam hari nih ya, ini laut. Permukaan laut lebih panas daripada permukaan darat sehingga molekul udara di atas permukaan laut lebih cepat panas, lebih cepat memuai sehingga molekul udaranya naik ke atas, menyebabkan tekanan udara di atas permukaan laut menjadi lebih kecil digantikan oleh tekanan udara dari daratan. Angin dari darat menuju ke laut. Kenapa? Karena tekanan udara di atas daratan lebih tinggi daripada tekanan udara di atas permukaan laut ya. Kita kembali lagi. Kemudian yang ketiga, radiasi, perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Contohnya cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nih ya. Cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi itu terjadi secara radiasi. Artinya
perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium ya. Karena gelombang elektromagnetik itu dia bisa berpindah di ruang hampa. Di mana lagi contohnya ya? Misalnya api unggun juga merupakan contoh dari radiasi. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk perpindahan kalor secara konduksi nih ya. Logam P, Q, dan R berukuran sama. Konduktivitas logam P, Q, dan R berturut-turut adalah 4K, 2K, dan K. Ketiganya terhubung dengan suhu pada ujung-ujung terbuka seperti pada gambar berikut. Jadi ini ada 3 sambungan ya. Yang P itu 4K, yang ini 2K, yang ini K. Maka kita gunakan persamaan konduksi Kp kali persamaan konduksi ya. Kp kali AP, luas permukaan P, kali delta TP per LP, panjangnya atau lebarnya ya. Yang kedua, kaki AQ kali delta TQ per LQ sama dengan KR AR kali delta TR per LR. Di sini yang sama, A-nya sama ya, luas permukaannya sama, panjangnya juga sama, maka tinggal KP delta TP sama dengan kaki delta TQ sama dengan KR kali delta TR. Yang ditanya ini nilai apa ini? Ketiga terhubung dengan ini lupa, yang ditanya di sini nilai TX dan TY ya berapa. Oke, selanjutnya kita hitung menggunakan hubungan ini. Satu-satu kita cari ya. Berarti kita gunakan dulu tadi KP Oke. Sudah hilang yang tadi. Kita gunakan dulu KP kali delta TP dan kaki kali delta TQ. Tadi gini ya gambarnya. TX, TY, di sini 20, di sini 160. Ini P, Q, dan R. KP-nya berapa tadi? Ini 4K, 2K, dan K. Jadinya KP-nya 4K. Delta TP-nya berarti dari TX, suhu yang lebih tinggi ya, kurang 20. Kakinya 2K. Suhu lebih tingginya TY kurang TX. K-nya bisa kita coret, jadi tinggal 4. TY kurang 80. 2T TX ini ya. 4 TX jadinya. Ini 2TY kurang 2TX. Variabel yang sama kita satu ruaskan jadi 4TX
tambah 2TX sama dengan 80. 6TX. Tunggu, ada yang silap. Ada yang kurang. 80 tambah 2TY ya. Jadinya 6TX kurang 80 per 2 sama dengan TY. Jadinya TY-nya 3TX kurang 40 itu sama dengan TY. Kemudian kita cari hubungan antara Q dan R. KQ kali delta TQ sama dengan KR kali delta TR. KQ-nya 2K, delta TQ-nya dari TY kurang TX, KR-nya K, delta TR-nya 160 kurang TY. K dan K bisa dicoret, tinggal 2TY kurang 2TX sama dengan 160 kurang TY. Variabel yang sama disatu ruaskan, jadinya 2TY tambah 1TY, 3TY kurang 2TX sama dengan 160. Kemudian kita substitusi nilai TY tadi ke dalam ini, maka 3 dikali 3TX, 3 dikali 3TX kurang 40 kurang 2TX sama dengan 160. Kita buat di sini aja ya, muat tempatnya. Jadinya tadi 3, kita ulang aja, dikali 3TX kurang 40 kurang 2TX sama dengan 160. Jadinya ini 9TX kurang 120 kurang 2TX sama dengan 160. 9TX kurang 2TX sama dengan 7TX kurang 120 sama dengan 160. Jadinya 7TX sama dengan 160 tambah 120 ya. Jadinya 7TX sama dengan 180. Astagfirullah, 280. Buru-buru jadinya. 280. Jadinya TX sama dengan 280 dibagi 7. 40 derajat Celcius. Tadi TY sama dengan 3TX kurang 40. Jadinya TY-nya 3 kali 40 kurang 40. 120 kurang 40. Misalnya 80 derajat Celcius untuk TY, untuk TX-nya 40 derajat Celcius ya. Ibu rasa masih ada satu contoh lagi ya. Amir memasangkan kaca pada mobilnya. Dia akan memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat melalui kaca dari luar ke bagian dalam mobil. Suhu luar saat panas terik 38 derajat Celcius dan suhu bagian dalam mobil 20 derajat Celcius. Maka jenis kaca yang tepat dipilih Amir. Oke, berarti perbedaan suhu luar kaca dengan dalam kaca. Terjadi perpindahan kalor secara konduksi ya, dari permukaan luar kaca ke dalam kaca. Dalam kaca berarti suhunya ya suhu dalam mobil 20 derajat. Logikanya gini. Otomatis kaca yang kita pilih kaca yang lebih tebal. Berarti opsi yang harus kita pilih antara A dan B. Kemudian untuk melihat nilai konduktivitas bahannya, konduktivitas kaca, maka kita gunakan persamaan laju kalor secara konduksi ya. Q per T itu sama dengan K kali A delta T per D, lebar atau lebar ketebalan. D ini tebal ya.
atau lebarnya. Maka kalau kita mau lihat konduktivitasnya, persamaannya menjadi, ini kita istilahkan dengan H aja, ke delta T per D. Untuk konduktivitasnya, berarti kita lihat harus yang lebih kecil atau lebih besar. Untuk perubahan suhunya, kita ngelihat perubahan suhunya dari 38 menjadi 20 kan. Itu berapa? 38 ke 20, 18 ya. Delta T berarti H kali D per K kali A. Ini laju kalornya konstan. Kita buat. Luas penampangnya juga sama. Tambahkan, jadi yang kita lihat hubungan antara D dan K. Supaya terjadi perpindahan kalor maksimalnya, supaya terjadi perubahan suhu maksimal 18 derajat Celcius, berarti kita harus cari nilai D dan K yang D yang sangat besar dan K yang sangat kecil. Artinya semakin besar nilai ketebalan kaca, maka perubahan suhunya, perbedaan suhu antara luar dan dalam itu semakin lebih besar. Ya. Berarti nilai D-nya harus semakin tebal. Sedangkan K-nya semakin besar K, nanti nilai perubahan suhu yang terjadi antara luar dan dalam itu semakin kecil. Kita mau pilih yang mana? Berarti nilai K-nya harus kita perbesar atau perkecil agar delta T-nya semakin besar. Ya, K-nya harus semakin kecil. Jadi K-nya itu kita pilih. Jadi D-nya udah 6, K-nya kita ambil yang 0,3 supaya hasilnya menjadi 18. Maka jawabannya ada di B. Maaf